Kembali lagi di ruang berdikarism. Ini konten disclaimer dulu nih. Ini konten akan menimbulkan kontroversi. Ya, gue mau bilang kesalahan pemerintah adalah memberikan bansos kepada rakyat miskin. Karena bansos hanya membuat orang miskin jadi manja dan menanam mental inferior di dalam diri mereka. Aduh kasihani saya Bang, tolonglah bang, 2.000 aja. Minta bantuannya lah bang. Saya ini apalah, cuma orang susah. Nggak usah kerja, saya emang nggak bisa apa-apa. Mending nunggu dikasih orang aja lah. Dah lah, nggak usah kerja, nggak usah belajar. Orang kayak saya gini mah, nggak bakal jadi apa-apa. Sering kan kita mendengar ucapan-ucapan kayak gitu. Ucapan itu adalah ucapan yang bermental inferior. Nggak mampu berdikari. Hidupnya nggak berdaulat, pasif, nggak ada daya gerak, nggak ada daya juang. Ya mental inferior ini adalah mental di mana seseorang merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Merasa ia layak diberi bantuan. Satu-satunya cara untuk hidup adalah bantuan orang lain. Orang kayak gini kalau diibaratkan main di Mobile Legends, dia merasa dirinya perlu digendong. Tapi berharap MVP gitu. Udah berharap MVP tapi pengennya digendong aja. Sama kayak di kehidupan sosial kita, mereka hanya berharap dihidupkan dan dibantu dengan beribu alasan, tapi takut mati. Orang-orang bermental inferior ini kalau dibilang nggak mau, malah galak. Mereka akan bilang gini, lu banyak teori, lu nggak bisa realita gua miskin, gua itu maunya dibantu gitu. Jadi nggak usah ceramah lah gitu. Padahal dikasih tahu yang benar, tapi orang-orang ini nggak siap menerima realita. Dia yang kebanyakan teori. Kebalik, suka play victim, sakit hati kalau dikasih tahu. Tapi gue yakin dia marah karena dia udah merasa benar juga, nggak siap menerima realita. Orang kayak gini ini ketika dalam keadaan lapar, nggak punya uang dan nggak ada kerjaan, langsung ngomong pemerintah laknat. Orang-orang kaya itu tempatnya di neraka tahu. Pas ditanya, loh kok bisa ngomong begitu? Soalnya pemerintah nggak ngasih bansos. Soalnya orang kaya nggak ngasih kerjaan, nggak ngasih bantuan. Beribu alasan dan argumentasi untuk mengkambing hitamkan orang. Lagi-lagi orang yang salah. Semuanya salah di mata dia. Percayalah, pemerintah atau orang kaya tidak akan menolong kamu lebih sejahtera. Mereka hanya memberikan fasilitas seperti menyediakan sekolah, beasiswa, ya kan, lowongan kerja dan lain-lain. Masalah sejahtera atau enggak, itu lagi-lagi kembali ke individu kita. Kita mau step up from comfort zone atau enggak, gitu. Keluar dari zona nyaman apa enggak. Kita harus fight. Nggak ada perubahan besar adil dan makmur tuh nggak ada, jangan mimpi. Tiba-tiba pemerintah ngirim uang ke ATM lu gitu ya, 200 juta, itu nggak ada. Kita yang harus nyari, kita yang harus gerak, dan kita yang harus nahan sakit, capek, lawan malas. Aslina, wow. Aslina potong kuping saya. Kalau tidak percaya, pasti sedikit banyaknya kita sering tuh dengar kalimat kayak gitu. Jadi marilah kita berantas mental inferior ini. Dimulai dari kita sendiri aja. Stop merasa dikasihani. Jangan berharap saya layak dikasihani nih. Merasa nggak mampu untuk berdiri di kaki sendiri, ini saya nggak mampu. Saya bisanya tuh hanya berharap bantuan orang, tolonglah orang gitu. Berharap bantuan pemerintah atau orang kaya atau konglomerat, ya kan? Padahal dia lupa satu-satunya tempat berlindung ya kembali ke rukun iman pertama atau kembali ke Pancasila pertama, ya kan? Pasti sedikit banyaknya sering lah denger kayak gitu kan. Aduh, sedih nih, aduh bang, kasihan nih bang 2.000 aja bang. Harga naik dikit nyalain pemerintah, ya kan? Sampai nanti nih dia kejedot tembok nih, ya. Ntar dia kejedot tembok. Yang salah siapa? Pemerintah. Yang salah orang kaya, ya kan? Di sini gue mau ngajak nih, kan anak muda apalagi nih penonton berdikarism nih. Kalau gue lihat penonton berdikarism nih 18, 25 nih masa muda semua, masa depan semua nih maksud saya. Anak muda masa depan semua nih, ya kan? Ini yang masih belasan, yang masih 20-an nih, beberapa ada yang 30-an nih, ayolah. Jangan jadi orang yang gampang ngeluh dan menyebabkan apa ya dan menyebalkan gitu. Ulang.
Ayolah, jangan jadi orang yang pengeluh dan menyebalkan gitu. Boleh ngeluh boleh, tapi jangan nyebelin, maksudnya berlebihan gitu. Kejedot tembok dikit, salahin pemerintah. Kaki ini jempol kena kesandung meja misalnya atau kursi. Pemerintah juga yang salah. Apalagi sampai nggak mau evaluasi diri atau nggak mau muhasabah diri gitu. Akhirnya apa? Orang-orang pun jadi malas deket sama orang kayak gini. Udah tukang ngeluh, nggak mau gerak, nggak mau kerja, nggak mau usaha. Ntar kalau udah kenapa-napa, Kanda atau Abang Da, cepet lah Bang Da gitu kan. Memang nih ya kata-kata gue nih terdengar pahit gitu, tapi apa adanya. Obat itu rasanya pahit bos, percayalah. Kecuali vitamin C. Kecuali itu doang tuh contohnya vitamin C. Selebihnya sih pahit ya. Penyakit ini tersimpan nih, nggak semua orang bisa nyadarin itu. Jadi kali ini gue akan menyuruhkan untuk pemerintah stop ngasih bansos atau BLT, apalah jenisnya, ya kan beda-beda tuh. Zaman SBY sih BLT ya, zaman Jokowi bansos. Daripada ini analogi aja nih, daripada kasih air lebih bagus kasih keran. Daripada kasih bansos lebih baik diberikan pembinaan agar mereka memiliki kompetensi. Kayak menjahit, menulis, buat konten, ngapain aja lah. Memberi bansos, apalagi secara terus-menerus nih ya, secara terus-menerus, hanya akan membuat mereka menjadi mental inferior. Mereka pasif, akhirnya menunggu diberi. Tapi kalau dengan cara dibina, ya, atau dididik untuk berdaya, hingga memiliki kompetensi, menghasilkan suatu karya, nah ini akan menciptakan mental yang berdikari, mental yang berdaulat. Memang konten ini terkesan keras, tapi ini amat sangat bermanfaat. Sekali-sekali nggak apa-apalah keras-keras dikit ya. Agar cara kita melihat realita itu nggak salah, nggak keliru gitu. Ya hitung-hitung ini kritik gua yang selama ini menjadi keresahan gua aja. Banyak orang yang salah pikir, cara menyejahterakan orang miskin itu pakai bansos. Memang jangka pendek memang ngasih bansos itu bagus. Mereka nggak kelaparan, mereka bisa makan dan lain-lain. Tapi secara jangka panjang mereka nggak akan berdaulat, pasif, dan nggak mampu menghasilkan sebuah kebermanfaatan baik berupa jasa maupun karya. Ini masih ngomongin kerusakan bansos yang diberikan ke rakyat miskin. Belum lagi ngomongin kerusakan bansos dari segi distribusi yang nggak tepat sasaran. Penyelewengan anggaran bansos sampai dijadikan alat untuk sekedar tujuan meraup reputasi maupun suara. Wow. Kompleks. Jadi saran saya udahlah, ini program bansos ini udah mah nggak efektif untuk si penerimanya. Di proses dalam pendistribusinya juga banyak main gitu, banyak mafianya yang main. Jadi daripada buat kekisruhan lagi di kalangan masyarakat, tetangga ini kaya kok dapat, saya nggak dapat gitu. Mending udahlah, stop memberikan bansos, ganti kritik aja nih, saran aja nih ya. Kan kalau kritik harus ada saran ya, ganti dengan memberdayakan masyarakat gitu. Kayak apa, kursus menjahit atau misalnya kursus menulis tapi kolaborasi sama pemerintah misalnya fasilitasnya. Dan rakyat menonton ini juga Anda gerak dong bos, jangan tidur aja ya. Semoga bermanfaat lah dan kita bisa menghindari diri kita dari mental inferior ini. Sekian dari gua, semoga bermanfaat. Pokoknya stay on your activity, stay on your purpose, and see you next week.